Bangun rumah, modal pas-pasan, bikin pusing, 7 keliling. Halo guys, Assalamualaikum. Jadi tuh ya, kita itu punya uang sedikit ya, nggak sampai 100 juta, tapi kita nekat buat bikin rumah. Jadi herbal, genteng, dan batu pondasi itu kita tabung jauh-jauh hari ya guys ya. Kurang lebih 1 tahun yang lalu kita udah nabung itu ya, udah ngumpulin itu dan kita timbun. Jadi setelah kita punya uang buat bayar tukang dan beli besi dan lain-lain itu, kita memberanikan diri untuk bangun rumah. Padahal ya nggak ada uang 100 juta, tapi kita tetap nekat ya. Jadi tuh bener-bener pusing banget, kekurangan-kekurangan itu banyak banget yang perlu kita beli. Tapi ya gimana lagi, ya tetap kita belilah. Dan itu ya, kita beli kayu buat ngecor pondasi. Rencana kita bikin rumah itu seadanya dulu ya, sehabis uangnya aja. Jadi kita nggak sampai finishing ya buat bikin rumahnya. Niatnya dulu itu kita buat rumah yang penting jadi rumah, yang penting kita bisa nempatin meskipun belum di plester, belum di keramik dan lain-lain itu. Pokoknya kita itu harus bisa mandiri, tidak ikut orang tua lagi gitu loh guys. Dan itu ada anak aku yang baru main pasir. Itu ini ya. Jadi step by step kita bikin pondasi dan kita juga mikir biaya tukang yang mahal ya. Jadi di sini di daerah aku tuh satu tukang itu 130.000 ya kali 6 orang pokoknya itu. Pokoknya gajian seminggu sekali itu gajian tukang. Oke. Dan jadi itu dulu itu benar-benar uang seadanya dan jadi rumah seadanya. Ya nanti pokoknya video aku selanjutnya nanti aku lanjutin ya. Jadi ini cuma setengah cerita aja gitu. Nanti kita lanjutin ceritanya. Ini baru pasang pondasi. Dan lanjut, oke. Dan lanjut kita dipasang besi-besinya gitu ya. Buat ngecor atas di slope. Kalau bahasanya itu di sini slope. Nah, kita pasang slope, dirakit-rakit besinya dipasang-pasang. Oh iya, teman-teman. Jadi tips dari aku itu ya, dulu itu jauh-jauh hari suami aku itu ngerakit besinya sendiri itu loh. Dari besinya dirakit sendiri ya, sampai banyak seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak biaya tukang ya. Jadi sebelum berangkat kerja suamiku pagi-pagi ngerakit besinya sendiri gitu. Jadi nggak terlalu merepotkan tukang. Setelah di hari H pembangunan, jadi tukang itu fokus untuk pembangunan, bukan kayak ngerakit-ngerakit gitu. Jadi membuang waktu gitu lah ya teman-teman ya. Tips dari aku itu seperti itu. Dan oh iya, aku kasih tips lagi biar teman-teman cepat bisa membangun rumah. Tapi ya menurut aku loh ya. Jadi menurut aku itu kita punya uang ya, nabung itu bukan kita nyimpen uang di bank sekian-sekian, itu bukan. Jadi kalau seumpama ya harga batu pondasi dengan harga 1.500.000 ya, kita punya uang 1.500.000, kita belikan dulu batu pondasinya, kita simpan di situ, di tanah yang mau kita bangun itu. Dan seumpama ya, lanjut lagi, bulan depannya lagi kita punya uang 2 juta. Kita beli genteng dulu. Seumpama kita beli genteng dulu. Nah, itu suamiku ngerakit sendiri. Itu suamiku ya, yang pakai topi yang ngerakit besinya itu. Nah, seperti itu. Kita beli genteng, kita timbun, kita tutupin. Nah, itu ketika pemasangan herbal. Dan bulan depannya lagi seumpama punya uang 1 juta ya, kita beli besi dulu, kita nyicil beli besi, habisnya berapa gitu ya, kita timbun atau kita langsung rakit dan kita taruh di situ, kita tutupin pakai terpal atau apa ya. Dan bulan depannya lagi bisa ada uang 1 juta, lanjut beli besi lagi gitu ya teman-teman ya. Dan sampai berapa kebutuhan besinya seperti itu. Dan kalau punya uang lagi ya contohnya beli herbal gitu ya. Pokoknya
jangan pasir dulu, jangan semen dulu ya. Kalau pasir sama semen itu nanti takutnya semennya itu mengeras ketika kena air, dan pasirnya itu kalau kena air itu kadang bahasa Jawanya itu keli atau hanyut gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau ada uang itu, tips dari aku jangan simpen uang, tapi simpen barangnya dulu ya. Karena kebutuhan-kebutuhan pokok pembangunan itu semakin tahun akan semakin naik ya. Jadi kalau bisa nyimpennya barang-barang dulu, taruh di situ di tempat pembangunan nanti seperti itu. Ya, seperti itu ceritaku seperti itu ya. Jadi aku itu dulu ikut arisan, dan setahun sekali itu kadang setahun sekali itu selesai gitu ya. Kalau dapat arisan gitu beli barang, ditimur lagi, terus ikut arisan lagi tahun depan nimbun barang lagi. Jadi seperti itu. Jadi setelah semua terkumpul barang-barang yang udah dibeli, kita nyimpen uang buat tukang gitu ya. Jadi nyimpen uang buat tukang aja, dan buat perlengkapan-perlengkapan lainnya yang belum kita beli. Jadi seperti itu. Tips dari aku biar cepat bisa bangun rumah ya. Kalau seumpama ya, mau bikin rumah, eh kita nyimpen uang di bank sampai 100 juta. 100 juta itu belum tentu bisa jadi rumah, teman-teman ya. Karena bahan-bahan bangunan semakin tahun itu semakin naik, apalagi kalau gajinya itu cuma UMR, udah lama nabung, nungguin 100 juta, nanti takutnya semua belum bisa kebeli. Jadi kalau seumpama nabung dikit-dikit, kita beli barangnya sedikit-sedikit gitu. Kalau udah lengkap, kita nabung buat tukang, dan langsunglah pembangunan. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.